Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Serang Raya, jurusan Administrasi Publik semester 3, ingin mempersembahkan sebuah presentasi berjudul Teori dan Konsep Pelatihan Sumber Daya Manusia. Presentasi ini adalah hasil diskusi kelompok 3 yang terdiri dari Dede Nisa Aprilia, Dila Putriani, Venia, dan Mayang Dwi Andini. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Fuadi. Pengertian pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia adalah suatu rangkaian kegiatan organisasi atau institusi yang dilaksanakan dalam interval waktu tertentu dan didesain untuk melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian karyawan sehingga mereka mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya di masa depan. Pelatihan sumber daya manusia biasanya terkait dengan upaya upgrade kemampuan intelektual atau emosional yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga menjadi lebih baik lagi. Tujuan dan manfaat pelatihan sumber daya manusia. Tujuan pelatihan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja karyawan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Perbaikan efektivitas dan efisiensi kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan karyawan, memberikan pelatihan kompetensi, dan yang terpenting merubah sikap dan mentalitas karyawan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Manfaatnya, perusahaan dapat mempersiapkan karyawan untuk kenaikan jabatan, perusahaan akan dapat mempersiapkan tantangan yang akan datang, perusahaan mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya, perusahaan akan mampu memberikan produk atau jasa yang berkualitas sehingga akan meningkatkan citra positif perusahaan. Yang terakhir, perusahaan akan mampu beradaptasi dengan cepat dalam kemajuan teknologi maupun alat-alat baru. Jenis-jenis pelatihan. Yang pertama, skill training atau pelatihan keahlian merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Yang kedua, retraining atau pelatihan ulang, yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga, cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, team training atau pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, language training. Pelatihan bahasa menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini, beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Yang keenam, teknologi training bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang ketujuh, creativity training, yaitu pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Prinsip-prinsip pelatihan. Menurut William B. Webster, prinsip-prinsip pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip partisipasi pembelajaran. Yang kedua, prinsip umpan balik. Yang ketiga, prinsip repetisi. Yang keempat, prinsip relevansi belajar. Yang kelima, prinsip pengalihan pengetahuan dan keterampilan. Komponen pelatihan. Komponen pelatihan adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas dan mutu suatu pelatihan, serta merupakan kunci utama dalam menyusun sebuah program pelatihan. Dilihat sebagai suatu sistem, Sujana tahun 1996 dan Kamil tahun 2012 mengemukakan komponen-komponen pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, masukan sarana atau instrumen input, yaitu meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar. Masukan sarana dalam pelatihan ini mencakup kurikulum, tujuan pelatihan, sumber belajar, fasilitas belajar, biaya yang dibutuhkan, dan pengelola pelatihan. Yang kedua, masukan mentah atau raw input, yaitu peserta pelatihan dengan berbagai karakteristiknya seperti pengetahuan, keterampilan dan keahlian, jenis kelamin, pendidikan, kebutuhan belajar, latar belakang sosial budaya, latar belakang ekonomi dan kebiasaan belajarnya. Yang ketiga, masukan lingkungan atau environment input, yaitu meliputi faktor lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan, seperti lokasi pelatihan.
Yang keempat, proses, yaitu kegiatan interaksi edukatif yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan antara sumber belajar dengan warga belajar peserta pelatihan. Yang kelima, keluaran atau output, yaitu lulusan yang telah mengalami proses pembelajaran pelatihan. Yang keenam, masukan lain atau other input, yaitu daya dukung pelaksanaan pelatihan seperti pemasaran, lapangan kerja, informasi dan situasi sosial budaya yang berkembang. Yang ketujuh, pengaruh impact, yaitu yang berhubungan dengan hasil belajar yang dicapai oleh peserta pelatihan, yang meliputi peningkatan taraf hidup, kegiatan membelajarkan orang lain lebih lanjut, dan peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Manajemen pelatihan. Manajemen adalah sebuah kegiatan yang memanfaatkan manusia dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana. Pelatihan adalah sesuatu perbaikan kinerja dan meningkatkan motivasi kerja para karyawan yang dibebankan padanya, sehingga karyawan mengalami kemajuan dalam pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Pelatihan juga sering dipasangkan dengan pendidikan. Manajemen pelatihan sumber daya manusia atau pengembangan diri merupakan sebuah program yang diberikan kepada sebuah individu atau kelompok pegawai atau sumber daya manusia yang bertujuan untuk memberikan motivasi, meningkatkan kinerja, menambah wawasan, pengetahuan, dan memberi pengalaman, serta memberi pemahaman akan tugasnya pada jabatan yang saat ini sedang dipegangnya atau yang akan didudukinya di masa mendatang. Ketika mengikuti sebuah pelatihan, para pegawai atau tenaga kerja dalam mengikuti prosesnya antara lain akan dilibatkan konsep ahli, serta berbagai peraturan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya ada metode pelatihan. Metode pelatihan terdiri dari 6 metode. Yang pertama ada refleksi diri sebagai tahap awal dalam pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Refleksi diri akan menjadi acuan bagi manajer personalia dalam memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada pengalaman tim. Interaksi dua orang atau lebih akan memberikan pengembangan dan pelatihan tersendiri bagi sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga ada lingkaran belajar, forum group, discussion atau rapat, maupun pemecahan masalah bersama akan menjadi salah satu metode yang efektif dan efisien bagi pegawai dalam membahas maupun menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan. Yang ketiga ada seminar, memberikan seminar mengenai skill terkait knowledge, kapasitas dengan melibatkan banyak pihak seperti expertise yang andal dalam bidangnya. Yang keempat ada mentoring, memberikan pelatihan secara personal dengan memberikan feedback, motivasi, membagi pengalaman maupun proses pembelajaran dengan cara yang intensif. Yang terakhir ada research sharing. Dalam era digital saat ini sangat penting penggunaan media virtual sebagai sumber pembelajaran bagi HR di sebuah perusahaan. Virtual platform yang dapat digunakan seperti webinar, newsletter, blog, maupun sumber informasi mengenai perusahaan. Evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan adalah suatu proses untuk menentukan kemajuan suatu program pelatihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari evaluasi pelatihan adalah mengetahui hasil pelaksanaan pelatihan dan pembelajaran peserta serta pengaruhnya terhadap kinerja dan masalah-masalahnya, mengetahui reaksi peserta terhadap sebagian atau keseluruhan program pelatihan, mengetahui pengaruh program pelatihan terhadap kinerja hasil implementasinya, menemukan dan menganalisa informasi mengenai pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang, mengetahui dengan cepat kemungkinan untuk perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan sesuai dengan perkembangan situasi dalam organisasi, mengantisipasi tindakan tertentu ketika diperlukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, mengetahui opini pemimpin dan bawahan peserta mengenai hasil pelatihan, mengetahui hubungan hasil pelatihan serta dampaknya bagi organisasi di tempat bekerjanya. Adapun tantangan kebutuhan pelatihan, ada 7 tantangan nyata yang perlu diatasi guna memastikan pelatihan meningkatkan kinerja perusahaan antara lain
kejelasan superstruktur perusahaan, peran manajemen puncak, peran manajemen SDM, peran manajer lini dan pimpinan unit kerja, kondisi lingkungan kerja, peran karyawan peserta pelatihan sendiri, tantangan implementasi pasca pelatihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.